teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan analisis transaksional. Yuk simak. Tokoh pada pendekatan analisis transaksional ini adalah Eric Berne. Eric Berne adalah bapak analisis transaksional. Ia lahir di Kanada pada tahun 1910 dan meninggal pada tahun 1970. Ia adalah putra dari seorang dokter Polandia yang meninggal karena tuberkulosis ketika Eric masih kanak-kanak. Berne memutuskan untuk mengikuti jalan ayahnya setelah menerima gelar dokternya di bidang kedokteran pada tahun 1935. Nah, pada tahun 1936, ia memulai karirnya sebagai psikiater di klinik psikiatri di Sekolah Kedokteran Universitas Yale di mana ia bekerja. Analisis transaksional ini diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh Eric Berne. Analisis transaksional ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap psikoanalisis dari Sigmund Freud. Berdasarkan pengalaman dari Eric Berne, teori psikoanalisis ini kurang dapat menyelesaikan masalah-masalah daripada klien. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. Yang pertama, manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu oleh masa lalu. Karena ini merupakan ketidaksetujuan pada teori psikoanalisis, yang dimana dalam teorinya manusia dipengaruhi oleh masa lalu. Sedangkan menurut Berne, manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu oleh masa lalu. Yang kedua, manusia mempunyai dorongan atau keinginan untuk memperoleh sentuhan. Ini sentuhan secara fisik maupun secara psikis. Dalam artian, seseorang memperoleh sentuhan dalam proses transaksi. Salah satunya yaitu komunikasi. Nah, sentuhan-sentuhan itulah yang nantinya akan membentuk skrip atau naskah hidup seseorang. Yang ketiga yaitu kepribadian individu memperoleh sentuhan melalui transaksi. Itu yang sudah tadi saya jelaskan ya. Yang keempat yaitu penampilan kepribadian seseorang terbentuk naskah hidup atau life script seseorang yang telah terbentuk sejak muda. Jadi, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kepribadian individu itu terbentuk melalui proses sentuhan atau proses transaksi. Proses transaksi yang terus-menerus akan membentuk yang namanya life script. Yang selanjutnya yaitu struktur ego. Dalam analisis transaksional ini terkenal sekali dengan struktur egonya. Yang pertama adalah orang tua atau parents, yang kedua adalah dewasa atau adult, yang ketiga adalah anak atau child. Status ego orang tua itu biasanya seperti mengeritik, sayang, mendorong, menerima, memberi semangat, dan memberi rasa aman. Kemudian status ego yang dewasa yaitu seperti bertanggung jawab, rasional, mandiri, penuh pertimbangan, dan objektif. Yang ketiga yaitu status ego anak. Biasanya pada status ego anak itu menyesuaikan seperti penurut, patuh, sopan, dan wajar seperti lucu, tergantung, agresif, spontan, dan kritis. Yang selanjutnya yaitu sikap dasar manusia. Menurut teori analisis transaksional, sikap dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah I'm not okay, you're okay. Nah, ini biasanya adalah sikap anak. Kemudian yang kedua, I'm not okay, you're not okay. Ini biasanya menunjukkan sikap depresi. Kemudian yang ketiga yaitu I'm okay, you're not okay. Ini cenderung menuntut dan menyalahkan. Yang keempat yaitu I'm okay, you're okay. Nah, sikap ini memandang bahwa orang lain itu sama. Ini merupakan sikap dari pribadi yang sehat. Yang terakhir yaitu teknik konseling. Teknik konseling ini ada 4. Yang pertama, analisis struktur. Analisis struktur itu untuk mengetahui struktur ego yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua adalah analisis transaksional. Lebih kepada ketepatan pada struktur ego yang digunakan. Apakah sudah sesuai atau tidak pada proses transaksional itu. Yang ketiga yaitu analisis game. Nah, klien dan konselor melakukan suatu game yang sudah dirancang oleh konselor. Kemudian, konselor menganalisis pola interaksi terhadap lingkungan dari klien. Yang keempat yaitu analisis skrip. Analisis skrip ini untuk mengetahui bagaimana terbentuknya naskah hidup dari klien yang kemudian bisa didefinisikan ulang life script-nya. Analisis transaksional ini lebih cenderung pada pola komunikasi yang dianalisis, bagaimana seseorang berkomunikasi dan lingkungan atau dengan dirinya, sehingga terlihat life script-nya, struktur egonya, sikap dasar manusianya. Ini yang dilakukan Eric Berne untuk membantu orang menerima tanggung jawab, membuat pilihan dengan cara melakukan analisis transaksional.
Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi pendekatan analisis transaksional ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya teman-teman. Dadah!